Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan anak-anakku yang soleh dan soleha. Hari ini kita bisa belajar bersama kembali dengan Ustaz punya. Dan hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, yaitu kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Sebelum kita belajar, marilah kita persiapkan perlengkapan belajar kita. Dan mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, siswa dapat menerapkan konsep perpindahan pola dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat mengetahui akibat dari suatu perubahan suhu dengan benar. Siswa dapat mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada suatu gambar. Nah, coba Ustadz sekarang mau tanya kepada kalian, adakah di antara kalian yang pernah membantu orang tuanya memasak di dapur atau pernah melihat orang tuanya memasak di dapur? Nah, di sini ada suatu gambar seorang ibu dan anaknya yang sedang memasak air. Nah, kira-kira siapa yang pernah melakukan hal seperti ini? Iya, di sini ada seorang anak yang bernama Siti yang sedang menghampiri ibunya yang sedang memasak air pada dua panci yang ukurannya berbeda. Panci yang pertama lebih besar, berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil, berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Nah, kira-kira kalian pernah mengamati kegiatan seperti ini? Ya, di sini ada dua gambar. Gambar panci A dan panci B. Pertanyaannya, bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Kira-kira ukurannya bagaimana? Ya, panci A lebih besar dari panci B. Nah, pertanyaan kedua, manakah panci yang berisi air lebih banyak? Panci A atau panci B? Ya, tentunya kita pasti sudah bisa menjawab. Panci yang berisi air lebih banyak yaitu panci A, karena panci A ukurannya lebih besar. Dan pertanyaan ketiga, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Ya, panci yang mana ya yang memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air? Tentunya panci A, karena panci A akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air. Ya. Mengapa? Karena panci A memiliki air lebih banyak, sedangkan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci A dengan panci yang B yang memiliki air sedikit itu sama. Jadi, yang memerlukan waktu lebih lama yaitu panci A, karena airnya lebih banyak dan energi panasnya sama antara panci A dan panci B itu sama. Nah, dari sini kita bisa melihat pengaruh dari suhu pada kehidupan sehari-hari. Nah, perubahan akibat perubahan suhu di antaranya. Di sini ada suatu bacaan, di buku kalian ada suatu bacaan. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda.
Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Apa sih pemuaian? Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Apa sih penyusutan? Penyusutan itu adalah perubahan suatu benda yang mengalami berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Nah, di buku paket kalian sudah ada beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di sini ada pemasangan kaca jendela. Pemasangan kaca jendela itu para tukang selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran semula. Mengapa? Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang pemuaian pada kaca yang terkena panas. Nah, ini ada juga sepeda motor. Kalau kalian punya sepeda motor atau punya sepeda, nah kalau sepeda motor kalian, ban sepeda motor kalian itu dipompa lebih banyak, terlalu banyak, maka apa yang terjadi? Maka ban akan menguras dan menjadi tidak nyaman untuk dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda motor atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan mengakibatkan kecelakaan. Dan contoh yang lain ini, pemasangan kabel listrik dan telepon. Nah, itu contoh yang ketiga. Yang keempat itu pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Itu pemuaian pada sambungan kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celahnya. Ini ada celahnya ya, bisa kalian lihat di gambar. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewati. Nah, di sini ada contoh gambar lagi. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah salah satu contoh gambar alat musik. Nah, gamelan. Apa gamelan? Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga, timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam dapat menghasilkan suara yang berbeda-beda. Nah, perhatikan lagi contoh ini. Di sini ada dua gambar, gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira menurutmu apa yang terjadi pada gambar pertama dan gambar kedua? Nah, kita tentu pada gambar pertama ini lalu lintas tertib ya, padahal di gambar kedua ini lalu lintas tidak tertib. Ya, itu situasinya. Nah, tanggung jawab warga negara. Kita sebagai warga negara yang baik itu harus punya tanggung jawab yang tinggi terhadap negara. Apa sih tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya dalam masyarakat. Nah, kita sebagai seorang siswa punya tanggung jawab, salah satunya mentaati peraturan, tidak membeda-bedakan teman, menghormati guru, ya, menjalankan agama, menghormati teman yang menjalankan ibadah yang berbeda agama. Itu merupakan tanggung jawab sebagai warga negara, karena dengan tanggung jawab kita bisa menciptakan rasa persatuan dan kesatuan ya. Nah, untuk hari ini tugas di rumah silahkan kalian kerjakan buku paket halaman 50 ya.
Pesan dari Ustadz Anang, selalu patuhi protokol kesehatan ya, dengan cara melakukan 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak aman. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kita doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.